sahabat semua. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, tetap semangat. Oh ya, siapa yang nggak datang hari ini? Ada kabar? Ya, baik. Jadi untuk pembelajaran kita kali ini, jadi kita sebelum masuk pada materi pembelajaran, jadi sedikit Bapak terangkan pembelajaran yang lalu. Kemarin kita sudah mempelajari ada beberapa bagian cara sistem usaha, yaitu pada halaman 108 kemarin. Ada yang tahu apa itu tentang usaha? Apa-apa aja usaha? Lihat bukunya di halaman 108. 108. Masih ingat tentang usaha? Masih. Ya. Jadi usaha itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan, yang pertama apa? Uang, kemudian barang, kemudian pekerjaan. Tetap itu yang masuk dengan usaha. Jadi sekarang kita masuk pada hari ini. Pembelajaran kita adalah tentang subtema 3, pembelajaran 3. Jadi kali ini kita amati dulu pembahasan pada gambar di depan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Lantas, apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari? Adakah di antara kalian yang tahu? Ya, kegiatan ekonomi yang dilakukan sehari-hari dibagi menjadi 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah petani yang memproduksi beras. Seperti pada gambar ini ya. Adanya proses produksi menyebabkan produsen memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut digunakan untuk menjaga kelangsungan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi, baik itu berupa barang maupun jasa, kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti pada gambar, yaitu penjualan barang oleh para pedagang. Tujuan distribusi adalah agar hasil produksi dapat segera sampai kepada konsumen dengan cepat dan tepat, sehingga kebutuhan konsumen pun dapat segera terpenuhi. Yang berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi seperti pada gambar ya, yaitu memakan nasi yang sudah matang. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat perlu mengeluarkan pengorbanan tertentu. Nah, pengorbanannya dapat berupa uang atau waktu. Jadi, contoh kegiatan ekonomi yang pertama tadi produksi adalah petani yang memproduksi beras, kemudian beras yang diproduksi oleh petani dijual oleh para pedagang
Dan beras tersebut kemudian sampai ke masyarakat dan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap jenis usaha atau pekerjaan itu baik, asal tidak merugikan orang lain. Jadi tidak ada alasan ya untuk saling menghina pekerjaan yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita akan mempelajari muatan PPKN. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Faktor yang pertama adalah kondisi geografis Indonesia yang begitu beragam. Faktor yang kedua adalah penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Dan faktor yang ketiga adalah kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian keuntungan keberagaman dalam kegiatan usaha. Nah, kegiatan usaha ini memberikan keuntungan. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian keuntungan berikutnya dapat membuka lapangan pekerjaan. Berikutnya, mendapatkan hasil atau imbalan dari pekerjaan yang dilakukan dan mendorong masyarakat untuk kreatif dalam menghasilkan suatu barang. Keberagaman karena berbagai jenis usaha hendaknya kita hormati ya. Alasannya adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Langsung kita masuk ke lembar LDK. Sekarang kita ngapain? Sekarang kita menulis ini tadi. Menulis soal ya. Nih. Tersedianya semua kebutuhan manusia baik barang maupun jasa. 2. Tumbuhnya sikap saling menghargai semua sesama warga. 3. Saling menghargai keragaman ekonomi masyarakat. 4. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. 5. Terbentuknya berbagai apa nih? Berbagai lapangan pekerjaan. Nah, ini di lembar kegiatannya Bapak kasih lembar tiap-tiap pasangan. Dari pengamatan kalian tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Yang pertama, dari bacaan tentang usaha pada pembelajaran tadi. Yang masing-masing buku lihat di halaman berapa tadi? Halaman 112. Ini ada buku Pak. Hah? Di halaman 12, jadi siapa yang ada buku? Ada? Ada, bentar. Siapa yang ada buku? Kasih pinjam sama kawannya. Ada? Yang ini sendiri kerjasama sama kawannya biar bisa menjawab.
Kalau siap dibaca dulu, nanti kita presentasi masing-masing kelompok. Nih, siap. Mati lampu. Dah, nggak apa-apa. Halaman 118 itu bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman sosial budaya di lingkungan. Kerja kelompoknya sudah selesai, cukup. Coba lihat hasil diskusinya masing-masing. Hasil diskusi masing-masing lihat, dibaca sama-sama, dibaca-baca. Setelah ini nanti Bapak presentasi, Bapak tunjukkan satu-satu siapa yang duluan menjawab. Ya. Yang pertama sekali dari sini dulu ya. Gak apa-apa. Nah. Yang ya. Yang dari sini yaitu jenis produksi ini. Jenis produksi apa yang ada yang kalian buat? Jenis produksi. Jenis produksi. Pabrik kerupuk, terus apa lagi? Nelayan, terus apa lagi? Yang keras ya suaranya? Pengrajin mebel. Kemudian distribusinya. Untuk distribusi menjual, terus menjual pasir, apa lagi? Menjual alat tulis. Kemudian konsumsi. Untuk konsumsi, konsumsinya apa? Kemudian yang kelompok paling belakang. Ya, terus untuk produksi yang keras suaranya. Bacakan hasil diskusinya. Untuk produksi, apa yang telah didapat? Yang keras. Terus nelayan, terus perajin mebel, terus untuk distribusi menjual ke pasar. Kemudian konsumsi. Konsumsinya siapa yang beli? Orang ataupun masyarakat. Nah, yang paling belakang. Terus produksinya apa aja bahan yang produksi dengan hasil kegiatan kalian? Pabrik kerupuk. Terus Nelayan. terus Perajin mebel. Kemudian distribusi kemana aja dikirim? Ke masyarakat yang sedang Ke masyarakat yang sedang makan kerupuk. ke masyarakat yang sudah makan kerupuk. Terus apa lagi? Masyarakat yang membutuhkan ikan. Ke masyarakat yang membutuhkan ikan. Terus Masyarakat yang membutuhkan mebel. ke masyarakat yang membutuhkan mebel. Konsumsi. Untuk konsumsi Makan lebih lahap. makan lebih lahap. Terus Pembangunan rumah lancar. pembangunan rumah. Lain kebutuhan. Kebutuhan ikan. Iya, baik. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Ya. Jadi dari hasil diskusi tersebut, sekarang kita sudah memahami yaitu kegiatan ekonomi produksi bahan yang dikirim ke distribusi penerima bahan, penerima barang, kemudian ke penyalur konsumsi yang memanfaatkan barang tersebut. Jadi dari hasil pembelajaran kita hari ini, jadi kita sudah memahami bahwa pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat itu sangat penting. Ini Bapak Heri untuk pelajaran ini cukup sekian dulu. Sebelum itu Bapak berpesan sama kalian semua, tolong anak-anak
belum. Pesanan Bapak untuk anak semua, kita lakukan sikap disiplin, kemudian pemanfaatan bahan-bahan, kemudian jangan buang sampah sembarangan. Pulang nanti tetap berjalan di pinggir jalan, jangan main-main jalan, karena sekolah kita berada di pinggiran jalan raya, banyak kendaraan yang lalu lalang. Dari itu pesan Bapak. Cukup sekian untuk pelajaran hari ini. Bapak Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.